Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tangga Darurat. Dan tentunya masih bersama saya Mas Darwin, yang akan mengisahkan cerita drama rumah tangga yang berjudul Kunikahi Janda Abangku. Aroma wangi kopi dan nasi goreng menguar dari dapur, menyapa Juna yang baru saja bangun tidur. Namun, aroma itu tak mampu mengusir rasa muram yang menyelimuti hatinya. Sejak pagi, bayangan wajah istrinya Narman, yaitu Lilis, terus menghantuinya. Lilis, wanita yang dikenal ramah dan murah senyum, kini terlihat lebam dan pucat. Mata sembabnya seolah menjerit bisu tentang penderitaan yang dialaminya. Juna mengolah nafas berat. Narman, kakaknya, kembali melakukan kekerasan pada Lilis. Juna tahu ini bukan kali pertama. Sudah berulang kali Narman mengamuk dan mengajar Lilis tanpa ampun. Juna tak pernah mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Narman yang dulu dikenal penyabar dan penuh kasih sayang, kini berubah menjadi monster yang menakutkan. "Juna, kau kenapa nak? Kamu lebih sering melamun setiap kali pulang dari rumah abangmu." Suara ibu memecah lamunan Juna. Ibu yang tak pernah tahu apa yang terjadi di balik pintu rumah Narman, masih menganggap Narman sebagai anak yang baik dan bertanggung jawab. Juna tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan kekhawatirannya. "Tidak bu, tidak ada apa-apa. Juna masih mengantuk aja." Juna sengaja memutuskan untuk menginap di rumah orang tuanya malam ini, karena besok ia libur bekerja, jadi ingin menghabiskan waktu bersama keluarga. "Ya udah, cepat mandi, habis itu sarapan ya." Juna mengangguk, namun matanya tetap tertuju pada pintu rumah Narman yang ada di seberang rumah orang tuanya. Di balik pintu itu, Lilis mungkin sedang menahan sakit dan luka, baik fisik maupun batin. Juna tak tahan melihat kakak iparnya terus-menerus disakiti. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tak habis pikir mengapa Narman, kakaknya, begitu tega memukuli seorang wanita. Usai menyantap sarapan, Juna mengajak Narman untuk menikmati secangkir kopi di warung langganan mereka. Warung sederhana dengan aroma kopi yang khas. Tempat Juna dan Narman kerap menghabiskan waktu untuk berbincang ringan saat Narman belum menikah dulu. Namun pagi ini, suasana terasa berbeda. Juna merasakan beban berat di hatinya. Ia harus berbicara pada Narman, meskipun ia tahu hal itu tidak akan mudah. "Bang, pesan kopi apa?" tanya Juna, mencoba memulai percakapan. "Kopi hitam aja, Jun," jawab Narman singkat. Wajahnya terlihat lelah, matanya sembab, dan bibirnya sedikit bergetar. Juna tahu Narman sedang menahan amarah. Entah apa yang terjadi di dalam rumah tangga mereka. "Bang, aku ingin mengatakan sesuatu," kata Juna dengan suara pelan. "Aku tahu kamu sedang tidak dalam keadaan baik." Norman terdiam, matanya menatap kosong ke arah meja, dan Juna menghela nafas. Ia tahu Narman tidak akan mudah diajak bicara, namun Juna harus mencoba. "Bang, aku mohon, hentikan semua ini, Bang. Lilis itu istrimu. Kamu harus menjaganya, bukan menyakitinya, Bang. Jika kamu sudah tidak mencintainya, ceraikan saja, Bang. Jangan terus-terusan menyakitinya. Kasihan kakak ipar. Dia selalu terlihat tertekan dan sedih," kata Juna. Suaranya bergetar menahan emosi. Narman mendadak tersentak, matanya melotot tajam ke arah Luna. "Emangnya apa urusanmu?" Suaranya meninggi, menimbulkan tatapan heran dari pengunjung warung lainnya. "Ini urusan rumah tanggaku. Kamu tidak usah ikut-ikut campur. Tahu apa kamu, ah?" "Bang, aku hanya..." Juna terdiam, takut melihat amarah Narman yang meledak-ledak. "Hanya apa?" Narman menunjuk Juna dengan jari telunjuknya. "Kamu pikir kamu siapa? Mau ngatur hidupku? Ya terserah akulah mau kau apakan dia. Dia itu istriku, dan itu semua urusanku. Kau itu masih kecil, jadi gak perlu kamu ikut campur." Juna terdiam, tak berani membalas. Ia tahu mencoba menasihati Narman saat ini hanya akan berburuk keadaan.
Narman sedang marah dan tak bisa berpikir jernih. "Sudah, aku mau pergi. Kau minum saja kopinya sendiri," kata Narman sambil berdiri dan meninggalkan Juna yang terdiam di tempatnya. Narman melangkah gontai menuju rumahnya. Amarahnya masih membara. Ia merasa dipermalukan oleh Juna di depan umum. Juna, adiknya sendiri, berani ikut campur urusan rumah tangganya, dan Narman merasa harga dirinya diinjak. Saat memasuki rumah, ia mendapati Lilis sedang membersihkan dapur. Melihat Lilis, amarah Narman kembali memuncak. Ia yakin Lilislah yang telah mengadu pada Luna. "Kamu ngadu ya sama Juna?" tuduh Narman dengan berteriak. Lilis terdiam, takut menatap Narman. "Enggak bang, aku enggak ngadu sama siapapun," jawab Lilis dengan suara lirih. "Alah, bohong kamu," teriak Narman. Tangannya mengepal erat. Narman mendekati Lilis. Tangannya mencengkeram tangan Lilis dengan keras. "Kamu ngadu sama Juna kan? Sama siapa lagi kamu ngadu ah?" desak Narman dengan nada mengancam. Lilis menangis. Tak berdaya menahan kekuatan Narman. Ia mencoba menarik tangannya, tetapi Narman menariknya lebih erat. "Kamu gak mau jujur? Oke, kalau gitu terima hukumanmu," teriak Narman. Kemudian menampar Lilis dengan keras. Lilis terhuyung ke belakang. Kepala menghantam dinding. Ia menangis terisak. Tubuhnya bergetar ketakutan. Narman memandang Lilis dengan tatapan dingin dan kejam. "Kamu harus ingat, aku itu yang berkuasa di rumah ini. Aku kepala keluarga di sini. Dan kamu makan dari uangku," teriak Narman. Kemudian meninggalkan Lilis yang terbaring lemah di lantai. Juna merasa gelisah. Sejak meninggalkan warung kopi, firasat buruk terus menghantuinya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia memutuskan untuk segera pergi ke rumah Narman dan mengecek keadaan kakak iparnya. Saat tiba di depan rumah Narman, Juna mendengar suara teriakan dan benturan keras dari dalam rumah. Jantungnya berdebar kencang. Ia segera berlari masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, Juna melihat pemandangan yang mengerikan. Narman sedang menghajar Lilis dengan sangat brutal. Lilis terduduk di lantai, menangis dan meringkuk ketakutan. Narman menendang Lilis dengan keras, kemudian menamparnya berulang kali. "Bang, berhenti bang, berhenti!" teriak Juna. Suaranya terdengar panik. Narman tersentak dan berbalik menghadap Juna. Matanya melotot tajam. Wajahnya merah padam karena amarah. "Kamu ngapain di sini ya?" teriak Narman. Tangannya masih mengepal erat. "Bang, berhenti bang, kasihan. Jangan pukuli kakak ipar lagi bang, mohon Juna." "Ini itu urusanku, kamu gak usah ikut campur," teriak Narman. Kemudian menyerbu Juna. Juna terkejut dan mencoba menghindar. Narman menyerang Juna dengan kekuatan penuh. Juna terhuyung ke belakang. Tubuhnya menghantam meja dan jatuh ke lantai. "Kakak ipar, kabur!" teriak Juna. Suaranya terdengar nyaring dan menggema di seluruh ruangan. Lilis mengerang kesakitan. Tubuhnya terluka parah. Ia mencoba berdiri, tetapi kakinya lemah dan tak berdaya. Narman menyerang Juna lagi. Kali ini dengan tendangan keras ke perut. Juna meringkuk kesakitan. Napasnya sesak. "Cepat kabur kak, kabur!" teriak Juna lagi. Suaranya sedikit tercekat dan nafasnya mulai tak beraturan. Juna mencoba menahan sakit akibat tendangan dari Narman. Lilis mencoba merangkak ke arah pintu. Tubuhnya bergetar ketakutan. Ia harus kabur dari rumah itu sebelum Narman melakukan sesuatu yang lebih buruk. Lilis mencoba berdiri, namun kakinya lemah dan tak berdaya. Juna berusaha bangun, tetapi Narman menyerangnya lagi. Juna berusaha menghalangi Narman yang ingin menarik rambut Lilis. Juna yang marah mendorong keras tubuh Narman hingga terpental dan menabrak tembok dengan keras. Lilis mencoba merangkak lagi, menarik napas yang dalam untuk menguatkan tenaganya. Ia harus kabur dari rumah itu. Ia tak ingin mati di tangan suaminya sendiri. Dan dengan sekuat tenaga, Lilis berhasil mencapai pintu dan membuka pintu itu. Ia berlari keluar rumah dan tak menoleh ke belakang. Juna melihat Lilis kabur. Ia berusaha bangun dan mengejar Lilis. Namun,
Narman menyerangnya lagi, menendang perut Juna dengan keras. Juna terjatuh ke lantai meringkuk kesakitan. Juna menyerang balik Narman. Kali ini ia mengambil sebuah vas bunga dan menghantam kaki Narman, hingga Narman terjatuh, dan Juna menggunakan kesempatan itu untuk kabur menyusul Lilis. Narman pergi ke rumah orang tuanya dengan amarah yang meluap-luap. Narman mengetuk pintu rumah orang tuanya dengan sangat keras. Ia berteriak memanggil nama Juna, suaranya bergetar karena amarah. "Juna, keluar kamu! Juna!" teriak Narman dengan suara yang mengerikan. Orang tua Narman terkejut saat mendengar teriakan Narman. Pintu rumah orang tua Narman terbuka dengan tergesa-gesa. Ibu Narman yang baru saja selesai memasak terkejut melihat Narman berdiri di ambang pintu dengan wajah merah padam dan mata melotot tajam. Ayah Narman yang sedang duduk di kursi teras juga terkesiap kaget melihat wajah Narman yang babak belur. "Nar, kamu kenapa? Kenapa marah-marah begitu?" tanya ibu Narman dengan suara bergetar. "Juna, mana Juna?" teriak Narman. Ia mengabaikan pertanyaan ibunya dan langsung mengitari rumah. Matanya mencari keberadaan Juna. "Nar, tenang dulu Nar. Juna tidak ada di sini," kata ayah Narman. "Bohong, Juna pasti ada di sini kan? Dia kabur membawa istriku," teriak Narman dan suaranya semakin keras. Ibu Narman semakin khawatir. Ia tahu Narman sedang dalam keadaan sangat marah. Ia takut Narman akan melakukan sesuatu yang tidak terduga. "Nar, tenanglah Nar. Adikmu benar-benar tak ada di sini," kata ibu Narman, mencoba menenangkan Narman. Ayah Narman berusaha menenangkan Narman. "Nar, tenanglah. Kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Apa yang sebenarnya terjadi?" Juna itu mencampuri urusan rumah tanggaku, Pak. Dia membawa Lilis kabur dari rumah," ucap Narman. Matanya berkilat merah. Orang tua Narman terdiam dan tak tahu harus berkata apa-apa lagi. Mereka takut kedua anaknya akan saling menyakiti. Juna dan Lilis berlari secepat mungkin menjauhi rumah Narman. Jantung mereka berdebar kencang. Takut Narman mengejar mereka. Mereka berlari hingga mencapai sebuah hotel di pinggir kota. "Kakak ipar, tunggu di sini dulu ya. Aku akan pulang dan menemui Narman," kata Juna. Nafasnya tersengal-sengal. Lilis menatap Juna dengan mata yang merah dan bengkak. "Kamu tidak takut pada Narman?" tanya Lilis, suaranya gemetar. "Tidak," jawab Juna dengan tegas. "Kakak tenang aja." Lilis mengangguk lemah. Ia masih shock dan takut. Badannya bahkan masih gemetar. Ia takut Narman akan menemukannya dan kembali menghajarnya. Juna menyerahkan sejumlah uang pada Lilis. "Ini untuk kakak bayar kamar dan makan." Lilis menerima uang itu dengan tangis. Ia tak tahu harus berbuat apa lagi. Ia hanya bisa mengharapkan Juna akan menyelamatkannya dari penderitaan ini. "Terima kasih banyak ya Jun. Kalau tidak ada kamu, mungkin aku sudah mati di tangan abangmu." Juna mengangguk dan tersenyum tulus. Ia kemudian berpamitan pada Lilis, kemudian berbalik dan meninggalkan hotel. Ia berjalan dengan langkah tergesa. Juna tiba di rumah orang tuanya. Ia melihat Narman sedang duduk di ruang tamu. Wajahnya masih terlihat marah dan kesal. Orang tua Narman terlihat cemas dan khawatir. Mereka berusaha menenangkan Narman yang sedang mengoceh dan mengumpati adiknya. "Bang, kau mencariku?" Narman menoleh langsung ke arah sumber suara, di mana Juna sedang berdiri di ambang pintu. Narman bersiap untuk menyerang, namun ayah mereka segera menarik Narman untuk kembali duduk. "Yang kau lakukan pada kakak ipar itu adalah tindakan pidana. Apa kau tidak takut?" Narman tertawa sinis. "Apa yang bisa kamu lakukan, ah? Ini itu urusan rumah tanggaku. Kamu tidak berhak mencampuri." "Aku akan lapor ke polisi," kata Juna. Suaranya tetap tegas. "Kekerasan dalam rumah tangga itu adalah kejahatan, dan kamu akan dihukum atas perbuatanmu." Narman terkejut mendengar ancaman Juna. Ia tak menyangka Juna akan seberani itu. Sedangkan kedua orang tua mereka juga tak kalah terkejutnya mendengar Narman telah melakukan KDRT pada istrinya. "Kau berani mengancam aku?"
Tanya Narman. Suaranya bergetar karena amarah. Aku itu tidak mengancam. Aku hanya memberitahumu konsekuensi dari perbuatanmu itu, jawab Juna. Suaranya tetap tegas. Lepaskan kakak ipar. Biarkan dia hidup dengan tenang. Buat apa bersamamu jika harus dipukuli terus? Narman terdiam. Matanya berkilat amarah. Ia tahu Juna serius dengan ancamannya. Ia takut akan konsekuensi dari perbuatannya itu. Aku tidak akan melepaskan Lilis, kata Narman dengan suara sedikit gemetar. Kamu harus melepaskannya, kata Juna. Suaranya tetap tegas. Jika kamu tidak melepaskannya, aku akan lapor ke polisi sekarang juga. Narman terdiam lagi. Matanya menatap Juna dengan tatapan yang sulit dibaca. Ia sedang berjuang dengan emosi dan ketakutannya. Baiklah, kata Narman akhirnya, dan suaranya melemah. Aku akan melepaskan Lilis. Oke kalau gitu, akan kupastikan abang menepati ucapan abang. Jika tidak, aku benar-benar akan melaporkan abang ke polisi. Nak, bagaimana bisa kau melakukan itu pada istrimu? Ibu sangat kecewa, ujar Ibu Narman, kemudian masuk ke dalam kamar. Ia merasa kecewa mengetahui sikap anaknya yang berlaku kasar pada Lilis. Narman menunduk, menahan rasa malu dan takut. Ia tahu Juna serius dengan ancamannya. Ia tidak ingin masuk penjara karena perbuatannya. Ia juga tidak ingin membuat orang tuanya lebih kecewa. Juna kemudian menemui Lilis di hotel. Ia memberitahu Lilis tentang kesepakatan Narman. Kakak ipar, Bang Narman setuju untuk menceraikanmu, kata Juna. Lilis terkejut mendengar kabar itu. Ia tak menyangka Narman akan secepat itu menyerah. Apa kakak masih ingin menjadi istri Bang Narman? Tanya Juna. Lilis langsung menggeleng. Ia mengatakan bahwa ia sangat trauma karena sering dipukuli oleh Narman. Tolong bantu aku mengurus perceraian ya. Aku takut bertemu dengannya, ujar Lilis. Juna mengangguk. Tentu kak, aku akan menjadi perantara perceraian kakak ipar dengan Bang Narman. Kakak tidak perlu bertemu dengannya lagi. Lilis menangis haru. Ia merasa terbebas dari penderitaan yang telah dialaminya selama ini. Ia berterima kasih pada Juna yang telah menyelamatkannya. Ia merasa sangat beruntung karena memiliki adik ipar yang baik seperti Juna. Juna kemudian menemui Narman lagi. Ia memberitahu Narman bahwa Lilis tidak ingin bertemu dengannya lagi. Narman menanggapi dengan diam. Ia tahu Lilis masih trauma dengan perlakuannya padanya. Juna kemudian mengurus semua prosedur perceraian. Ia menjadi perantara antara Narman dan Lilis. Ia memastikan perceraian itu berjalan dengan lancar dan adil. Setelah perceraian selesai, Juna menemui Lilis di hotel. Ia memberitahu Lilis bahwa ia sudah bebas dari ikatan pernikahan dengan Narman. Kakak, kalian sudah resmi berpisah, kata Juna. Kakak bisa menjalani hidup baru yang lebih baik. Alhamdulillah, terima kasih ya Jun, kata Lilis. Kakak tidak tahu harus membalasmu dengan apa. Kakak tidak memiliki apapun. Kakak adalah tanggung jawab keluarga kami. Aku, ayah dan ibu, tentu tidak akan membiarkan Bang Narman di jalan yang salah. Kakak juga berhak bahagia, ujar Juna. Lilis merasa kagum sekaligus heran. Mengapa Narman jauh berbeda karakternya dengan Juna? Jika bicara soal fisik, mereka sama-sama tampan dan nyaris mirip. Namun, karakter keduanya sangat bertolak belakang. Lilis menatap Juna dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa lega karena akhirnya terbebas dari pernikahan yang penuh kekerasan. Namun sekaligus bingung akan pergi kemana. Juna, aku harus pergi kemana sekarang? Tanya Lilis, suaranya gemetar. Juna menatap Lilis dengan prihatin. Ingin pulang ke kampung? Tanya Juna. Lilis menggeleng. Kampungku sangat jauh, Jun. Aku tidak memiliki ongkos untuk pulang. Lagi pula, aku hanya akan menjadi beban bagi nenek yang sudah renta di kampung. Di sana tidak ada pekerjaan dengan gaji yang menjanjikan, Jun. Juna terdiam sejenak. Ia memikirkan cara untuk membantu Lilis. Bagaimana kalau kakak tinggal di rumahku dulu? Saran Juna. Sampai kakak bisa mencari pekerjaan dan memiliki uang untuk membayar uang kontrakan.
Lilis menatap Juna dengan mata yang berbinar harapan. Benarkah? Lalu kamu akan tinggal di mana, Jun? Juna mengangguk. Tentu, masalah aku tinggal di mana, kakak tidak perlu khawatir, Kak. Aku bisa tinggal di rumah ibu dan ayah untuk sementara waktu, dan kakak tidak perlu khawatir. Bang Narman akan kerja keluar kota selama beberapa bulan, jadi kakak bisa tinggal di rumahku dengan tenang, ucap Juna. Ia sedikit mengerti yang akan menjadi keresahan Lilis jika ia tinggal di rumahnya. Rumah Narman dan Juna terbilang dekat, hanya berjarak 3 rumah saja. Lilis menangis terharu. Ia merasa beruntung dibantu sebanyak ini oleh mantan adik iparnya. Terima kasih ya Jun. Sekali lagi, terima kasih banyak. Kamu banyak membantuku, kata Lilis. Suaranya bergetar karena haru. Sama-sama, Kak, jawab Juna tersenyum tulus. Juna kemudian membawa Lilis pulang ke rumahnya. Ia menjelaskan keadaan Lilis pada orang tuanya. Orang tua Juna menanggapi dengan baik. Mereka menerima Lilis dengan tulus dan memberikan dukungan padanya. Lilis merasa lega dan tenang di rumah Juna. Sementara waktu tinggal di rumah orang tuanya. Juna adalah laki baik dan bekerja keras. Ia masih bujang dan belum menikah sama sekali. Namun berkat kerja kerasnya, ia mampu membeli rumah sendiri. Rumah itu berada di perumahan sederhana di pinggiran kota, dekat dengan rumah kedua orang tuanya dan juga Narman. Rumah itu tidak besar, namun cukup nyaman untuk ditempati. Juna bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta. Ia bekerja di bidang penjualan. Ia adalah karyawan yang rajin dan ulet. Ia selalu berusaha mencapai target penjualan yang ditetapkan oleh perusahaan. Ia adalah orang yang jujur dan sangat bertanggung jawab. Ia selalu menepati janjinya. Ia juga orang yang sangat menyayangi keluarganya. Ia selalu menghormati orang tuanya. Selain itu, ia juga adalah orang yang mudah bergaul. Ia punya banyak teman. Ia selalu siap membantu teman-temannya yang kesulitan. Ia adalah orang yang bisa dipercaya dan diandalkan. Ia memiliki prinsip-prinsip yang kuat, serta selalu berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Ia tidak suka melakukan hal-hal yang tidak jujur atau tidak adil. Selang beberapa minggu, Lilis telah berhasil mendapatkan uang yang cukup untuk membayar kontrakan murah. Ia tidak enak terus menumpang di rumah milik Juna. Kakak bisa menghubungiku jika butuh sesuatu ya, ucap Juna. Ia mengatakan itu dengan tulus. Lilis dapat merasakan ketulusan Juna. Lilis mengangguk. Ia merasa lega karena akhirnya menemukan tempat tinggal yang aman dan nyaman meski itu hanya sebuah kontrakan. Setidaknya ia tidak selalu merepotkan Juna. Aku tidak bisa mengungkap betapa bersyukurnya aku karena mengenal orang baik seperti kalian, kata Lilis. Terutama kamu, Jun. Kamu selalu membantuku. Juna tersenyum. Sudahlah kakak, aku senang membantu kakak kok. Lilis mengangguk sembari tersenyum manis. Juna kemudian membantu Lilis memindahkan barang-barangnya ke kontrakan. Lilis mulai menjalani hidup barunya di kontrakannya. Ia bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran yang dekat dengan kontrakannya. Ia berusaha menjalani hidup dengan baik dan mandiri. Juna sering mengunjungi Lilis di kosnya. Ia membantu Lilis dalam mencapai pekerjaan yang lebih baik. Ia juga menemani Lilis berbelanja dan makan di luar. Lambat laun, hubungan Lilis dan Juna menjadi semakin dekat. Mereka sering bercerita tentang hidup masing-masing. Mereka saling mendukung dan mengerti satu sama lain. Juna terpesona oleh kecantikan dan kebaikan hati Lilis. Lilis juga menaruh rasa hormat dan sayang pada Juna. Suatu hari, Juna mengajak Lilis menonton film di bioskop. Dan setelah menonton film, mereka makan malam di restoran. Kak, aku ingin mengatakan sesuatu padamu, kata Juna. Suaranya terdengar gugup. Lilis menatap Juna dengan mata yang penuh pertanyaan. Ia penasaran. Aku menyayangimu, Kak. Aku ingin melindungimu, kata Juna. Suaranya terdengar yakin. Lilis terkejut mendengar pengakuan Juna. Ia tidak menyangka Juna menaruh rasa sayang padanya. Meski belum menerka tepatnya rasa sayang seperti apa yang dimaksud Juna. Maksudmu? Rasa sayang sebagai kakak? Tanya Lilis mencoba memperjelas, karena ia takut hanya kepedean.
Aku menyayangimu sebagai Lilis, bukan kakak. Kata sederhananya, aku mencintaimu. Jawab Juna to the point. Lilis tertegun untuk beberapa saat. Lilis, maukah kamu menikah denganku? Tanya Juna. Suaranya gemetar karena deg-degan. Lilis terdiam sejenak. Ia menatap Juna dengan mata yang berbinar harapan, namun juga penuh keraguan. Juna, aku bingung, kata Lilis suaranya gemetar. Kamu adalah mantan adik iparku. Bagaimana jadinya jika aku menikah denganmu? Narman akan menjadi kakak iparku. Membayangkannya saja sudah begitu rumit. Terang Lilis. Juna mengerti kebingungan Lilis. Ia tahu hubungan mereka unik dan bisa menimbulkan kontroversi. Aku tahu Lilis, kata Juna. Tapi aku menyayangimu dengan segenap jiwa ragaku. Aku ingin menjalani hidup bersamamu, Lis. Aku ingin melindungi kamu dan juga membahagiakanmu. Aku ingin memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh Bang Narman padamu. Lilis terdiam lagi. Ia mencoba menimbang-nimbang keputusannya. Di satu sisi, ia menyayangi Juna. Juna adalah orang yang baik hati dan selalu membantunya dalam kesulitan. Di sisi lain, ia takut akan reaksi Narman dan masyarakat. Juna, aku butuh waktu untuk berpikir, kata Lilis akhirnya. Aku takut jika aku menikah denganmu, Narman akan marah dan menyakitiku lagi. Juna mengangguk. Ia mengerti ketakutan Lilis. Aku menunggu keputusanmu ya, kata Juna. Ambillah waktu sebanyak mungkin yang kamu butuhkan untuk berpikir. Juna tidak memanggil Lilis dengan sebutan kakak lagi. Ia serius dengan lamarannya hingga ia ingin mendominasi. Lagi pula, umur keduanya hanya berselisih 1 tahun. Lilis 1 tahun lebih tua dari Juna. Lilis berpikir dengan matang-matang tentang lamaran Juna. Ia menimbang-nimbang semua risiko. Ia takut akan reaksi Narman dan masyarakat. Namun ia juga menyayangi Juna. Akhirnya, Lilis menetapkan keputusannya. Ia mencintai Juna dan ingin menjalani hidup bersama dengannya. Ia bertekad untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Lilis meminta Juna untuk bertemu di kafe biasa. Ia ingin memberitahu Juna tentang keputusannya. Jun, aku menyetujui lamaranmu, kata Lilis. Suaranya terdengar kikuk. Ia terlihat begitu gugup. Entah sejak kapan hatinya berdebar ketika melihat Juna. Juna tersenyum lega. Ia memeluk Lilis erat. Terima kasih Alis, kata Juna. Aku sangat menyayangimu. Aku janji tidak akan mengecewakanmu, Lis. Juna berkata dengan sangat tulus. Juna kemudian beritahu rencananya pada kedua orang tuanya. Ia menjelaskan tentang hubungannya dengan Lilis dan keinginannya untuk menikah dengannya. Orang tua Juna terkejut saat mendengar pengakuan Juna. Mereka merasa sangat keberatan. Lilis adalah mantan istri abang kandung Juna, yaitu Narman. Juna, apa kamu sudah gila? Teriak ayah Juna. Bagaimana bisa kamu menikah dengan mantan istri abangmu? Ini salah dan tidak bermoral. Ibu Juna menangis. Ia takut akan reaksi masyarakat jika Juna menikah dengan Lilis. Juna, kamu harus berpikir nak dengan baik, kata ibu Juna. Kamu harus mempertimbangkan konsekuensi dari keputusanmu itu. Juna terdiam sejenak. Ia mengerti kekhawatiran orang tuanya. Namun, ia tetap teguh pada keputusannya. Ia menyayangi Lilis dan ingin menikah dengannya. Maaf bu ya, kata Juna. Aku mencintai Lilis bu. Aku ingin menikah dengannya. Orang tua Juna terdiam lagi. Mereka takut akan konsekuensi dari keputusan Juna. Namun, mereka juga merasa tidak berhak menentangnya. Mereka tahu, Lilis gadis yang baik. Saat menjadi menantu mereka, Lilis tak pernah sekalipun bersikap tidak sopan pada mereka. Orang tua Juna akhirnya menyetujui keinginan Juna. Mereka juga merasa bersalah atas apa yang menimpa Lilis. Narman masih bekerja di luar kota. Ia belum tahu tentang hubungan Juna dan Lilis. Orang tua Juna berencana untuk memberitahu Narman saat ia pulang nanti. Mereka berharap Narman bisa menerima keputusan Juna dan memberikan restu padanya.
Juna dan Lilis merasa lega karena mendapat restu dari orang tua Juna. Mereka berencana untuk menikah segera. Mereka ingin menjalani hidup baru yang bahagia bersama. Narman pulang dari luar kota. Ia langsung menuju rumah orang tuanya. Ia ingin menanyakan tentang kebenaran yang ia dengar. Ia tak menyangka akan mendapat kejutan yang menyakitkan. Juna sudah menikah dengan Lilis. Benarkah itu ya? Teriak Narman. Suaranya bergetar karena amarah. Orang tua Juna terdiam sejenak. Mereka tahu Narman akan marah mendengar kabar itu pada akhirnya. Iya Nar, dia sudah menikah. Jawab ayah Juna dengan suara yang gemetar. Juna dan Lilis sudah menikah seminggu yang lalu. Narman menyerbu kedua orang tuanya yang menuding mereka telah membantu Juna dan Lilis berselingkuh. Kalian tahu kan kalau Juna dan Lilis berselingkuh sejak Lilis masih menjadi istriku? Teriak Narman. Kalian membantu mereka berselingkuh. Orang tua Juna mencoba menenangkan Narman. Mereka menjelaskan bahwa Juna dan Lilis dekat setelah perceraian mereka. Mereka tak pernah berselingkuh. Bohong, teriak Narman. Mereka telah berselingkuh. Aku tahu itu. Narman kemudian meninggalkan rumah orang tuanya. Ia marah dan kecewa. Ia merasa dikhianati oleh Juna dan Lilis. Juna dan Lilis mendengar kabar tentang kemarahan Narman. Narman datang ke rumah Juna. Ia mengetuk pintu dengan keras. Juna dan Lilis yang sedang berada di dalam kamar terkejut mendengar ketukan pintu yang keras itu. Juna, buka pintunya! Teriak Narman dengan suara yang mengancam. Juna membuka pintu dengan hati-hati. Ia melihat Narman berdiri di depan pintu dengan wajah yang merah padam karena marah. Bang, kapan pulang bang? Tanya Juna enteng. Aku mau ngomong sama kamu, teriak Narman. Kamu berani menikah dengan Lilis, mantan istriku? Narman langsung menyerbu masuk ke dalam rumah. Ia menuding Juna dan Lilis dengan jari telunjuknya. Apa kalian telah berselingkuh? Teriak Narman. Kalian sudah berselingkuh sejak Lilis masih jadi istriku kan? Juna dan Lilis bersumpah bahwa mereka tidak pernah berbuat curang pada Narman. Mereka menjelaskan bahwa hubungan mereka baru terjalin setelah perceraian Lilis dengan Narman. Bang, kami tidak pernah berselingkuh bang, kata Juna dengan suara yang tegas. Kami berhubungan setelah lama bercerai dari kamu. Bohong, teriak Narman. Kalian pasti berselingkuh kan? Aku tidak percaya. Narman kemudian menyerang Juna. Ia menonjok Juna di wajah. Juna terjatuh ke lantai. Wah! Lilis berteriak ketakutan. Ia mencoba menarik Narman agar berhenti menyerang Juna. Ia merasa trauma mengingat ketika ia dipukuli oleh Narman dahulu. Juna berusaha bangkit dari jatuhnya. Ia menahan rasa sakit di wajahnya. Ia menatap Narman dengan tatapan yang penuh amarah. Juna yang melihat Lilis gemetar ketakutan langsung saja menghampiri Lilis dan memeluknya. Ia tahu istrinya itu memiliki trauma. Abang, pergilah bang, sebelum aku benar-benar kehilangan rasa hormatku padamu. Istriku takut kehilanganmu bang, tolong pergilah, ujar Juna memperingatkan. Kamu berani mengancam aku? Tanya Narman dengan suara yang lantang. Tentu saja bang, aku akan melindungi istriku dengan nyawaku sendiri. Dan aku bukan pecundang seperti abang yang hanya berani memukul wanita. Aku masih memegang bukti kekerasanmu dulu bang. Aku bisa menyerahkannya pada polisi kalau kau berani macam-macam lagi pada aku bang, jawab Juna dengan suara yang tegas. Lilis sudah sah menjadi istriku. Aku tidak akan membiarkan kamu menyakiti dia lagi. Narman terdiam sejenak. Ia menatap Juna dengan tatapan yang penuh kebencian. Ia kemudian meninggalkan rumah Juna dengan wajah yang merah padam karena amarah. Juna dan Lilis merasa lega karena Narman akhirnya pergi. 3 tahun telah berlalu sejak Juna dan Lilis menikah. Rumah tangga mereka begitu harmonis. Juna memperlakukan Lilis dengan sangat baik. Ia selalu berusaha membahagiakan Lilis dengan memenuhi semua kebutuhannya. Lilis yang awalnya kurus kering, setelah menikah dengan Juna, ia menjadi berisi dan jauh lebih cantik dan terawat. Ia memancarkan aura bahagia yang terpancar dari raut wajahnya.
Juna dan Lilis telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Mereka menamainya Arhan. Arhan tumbuh menjadi anak yang sehat dan ceria, yang menjadi penyemangat bagi Juna dan Lilis. Sementara itu, Narman telah kehilangan kewarasannya. Ia menyesali perbuatannya dulu yang telah menganiaya Lilis. Ia menyesal telah menyanyiakan Lilis dan menghancurkan kebahagiaannya sendiri. Ia juga cemburu melihat kebahagiaan Lilis dan adiknya sendiri. Narman terasa terpuruk dan tak berdaya. Ia kehilangan segalanya. Narman sering terlihat berkeliaran di jalanan dengan pakaian lusuh dan rambut yang acak-acakan. Ia sering berbicara sendiri dan tertawa tanpa sebab. Ia seringkali terlihat mengoceh tentang Lilis dan Juna. Ia menuding mereka telah berselingkuh dan menghancurkan hidupnya. Narman semakin terpuruk dan akhirnya menjadi orang gila yang benar-benar kehilangan kewarasannya. Ia tak lagi mengenali siapapun dan seringkali mengamuk tanpa sebab. Kebahagiaan Juna dan Lilis menjadi bukti nyata bahwa kebahagiaan dan kasih sayang akan selalu menang. Meskipun Narman telah menghancurkan kebahagiaan Lilis di masa lalu, namun Lilis mampu bangkit dan menemukan kebahagiaan baru bersama Juna, lelaki yang dulu pernah menjadi adik iparnya. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.